Cristiano Ronaldo. Erling Haaland. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for. Semenjak ditunjuk sebagai pelatih Barcelona pada November 2021 lalu, Xavi Hernandez telah membawa perubahan cukup besar di skuad FC Barcelona, mulai dari mendatangkan pemain berlabel bintang hingga menjadikan pemain-pemain muda Barca sebagai monster di tangannya. Hingga pada akhirnya Barca tak terkalahkan di pentas La Liga Spanyol dan menjadi pemuncak klasmen sementara. Lantas apa saja perubahan yang diberikan Xavi kepada Barca? Berikut ulasan selengkapnya. Lini pertahanan yang kuat, duet Araujo dan Christensen sempurna. Yap, terlepas dari nasib apes tersingkirnya Barcelona dari babak penyisihan grup Liga Champions, performa Barcelona benar-benar luar biasa musim ini. Performa paling bagus tentu diperlihatkan oleh lini pertahanan Barcelona yang sulit dibobol oleh lawan-lawannya. Di Liga Spanyol, Barcelona menjelma sebagai klub dengan catatan pertahanan terbaik sampai pertengahan musim ini. Duet sempurna Ronald Araujo serta Christensen membuat lini pertahanan Barca semakin solid, sekaligus mengingatkan kita pada masa kejayaan El Barca yang memiliki back-back tangguh seperti Carlos Puyol dan Piqué. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? Tak hanya kuat dalam bertahan, Barcelona musim ini di bawah Xavi Hernandez juga memiliki sejumlah pemain-pemain hebat di setiap lini. Salah satunya adalah Jules Koundé. Pemain yang didatangkan dari Sevilla musim ini tampil luar biasa. Dia selalu bagus saat dimainkan sebagai central defender maupun fullback oleh sang pelatih Xavi Hernandez. Kepemimpinan para pemain senior pada para juniornya. Dalam sub ini, Xavi mampu mengkombinasikan dengan sempurna susunan line up-nya dengan para pemain senior dan junior. Sebagai contoh, Xavi mendatangkan Robert Lewandowski dari Bayern Munchen, meski tak lagi menjadi mesin pencetak gol seperti saat di Bayern, namun hadirnya Lewandowski di skuad Barca berhasil memotivasi dan memimpin para pemain muda Barcelona. Tak hanya Lewandowski saja, hadirnya Sergio Busquets di lini tengah, Jordi Alba di lini belakang, serta Ter Stegen di bawah mister gawang, berhasil membimbing para pemain muda Barcelona. Para pemain muda menjawab kepercayaan. Di bawah tangan dingin Xavi Hernandez, Barcelona mempercayakan banyak pemain-pemain muda musim ini. Hasilnya pun memuaskan. Dengan kepercayaan yang diberikan oleh Xavi, mereka tampil gemilang bersama El Barca. Dan paling menonjol pada musim ini adalah Alejandro Balde, Pablo Gavi, serta Pedri González. Bahkan ketiga pemain itu seakan tak tergantikan, serta selalu menunjukkan permainan terbaiknya dari waktu ke waktu. Tidak terpaku pada sistem 4-3-3, sempurna dengan 4-2-2-2. Formasi 4-3-3 sudah sangat melekat dengan Barcelona. Namun dengan skuad Barca sejauh ini, mereka sangat kekurangan bek sayap murni. Ya, 3-4-3 bisa dipakai. Faktanya, di banyak bagian musim lalu, kami menggunakannya saat kami kalah. Ya, itu adalah formasi yang bisa sangat beresiko karena Anda meninggalkan banyak ruang di belakang. Pada saat-saat tertentu mungkin bisa digunakan. Ini adalah tantangan untuk musim ini. Saat ini kami sedang mengerjakan 4-3-3, tetapi itu salah satu opsi kami, ungkap Xavi dikutip dari Marca. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, Xavi kemudian melakukan percobaan. Pada akhirnya menemukan formasi sempurna dengan 4-2-2-2, yang menurutnya lebih efektif serta membuat Barca tak terkalahkan sejauh ini. De Jong dan Busquets dalam formasi double pivot. Dalam formasi 4-2-2-2, De Jong diduetkan dengan Sergio Busquets dalam posisi double pivot, tapi memainkan peran berbeda. De Jong dibiarkan lebih bebas mengatur tempo permainan, mirip deep lying playmaker. Busquets tentu masih mengemban tugas yang sama, yakni memutus serangan lawan dan merusak ritme permainan lawan. Di mana dalam posisi ini, Frenkie de Jong akan menemukan level terbaiknya di posisi seharusnya, yang menguntungkan tim dan partner di lapangan. Kebugaran para pemain. Di awal tahun 2023, Barca sempat tak memiliki satu pemain pun yang cedera, sebelum Dembele dan Busquets cedera baru-baru ini. Pada awal kedatangannya, Xavi Hernandez menemukan bahwa para anak didiknya tidak memahami gaya permainan Barcelona. Namun seiring berjalannya waktu, Xavi bisa menanamkan jiwa Barcelona ke para pemain.
Barca jadi lebih solid saat ini. Bahkan di bawah tangan asuhan Xavi Hernandez, para pemain Barca jarang mengalami cedera. Sebelum pada tahun 2023, Ousmane Dembélé dan Sergio Busquets menjadi pemain pertama Barca yang cedera pada musim ini. Jaminan gol berkat kehadiran Lewandowski. Berkat hadirnya Lewandowski di skuad Barcelona, membuat insting mencetak gol Barca semakin buas. Mereka tak lagi kesulitan dalam penyelesaian akhir, dan hal itu dibuktikan dalam beberapa laga musim ini, di mana El Barça selalu mencetak gol di setiap laganya. Penampilan Pedri dan Gavi yang semakin matang. Dua pemain muda Barcelona, Pedri dan Gavi, tampaknya semakin matang bersama Xavi Hernandez. Bahkan kedua pemain itu selalu menjadi penentu kemenangan Barcelona musim ini. Hal itulah yang membuat Xavi tak pernah ragu untuk menduetkan dua pemain itu di lini tengah Barca musim ini. Ter Stegen dalam performa terbaik. Yap, penampilan apik mereka ini tidak terlepas dari solidnya lini pertahanan Barcelona, terutama di posisi penjaga gawang. Marc-Andre ter Stegen mampu menjadi tembok terakhir yang kokoh bagi Barcelona musim ini. Kiper internasional Jerman tersebut tercatat hanya kebobolan 7 kali dalam 20 laga yang sudah dijalani El Barça. Selain itu, kiper berusia 30 tahun ini mampu menjaga gawang Barcelona tak kebobolan sebanyak 16 kali. Dengan statistik tersebut, maka ter Stegen berhasil menyamai rekor milik kiper Deportivo La Coruna pada musim 1993-1994, Francisco Liano. Ya, jadi itulah 10 perubahan positif FC Barcelona di bawah Xavi yang mengingatkan era keemasan Barcelona.